Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fandi di channel Dunia Fandi. Kali ini Fandi kedatangan paket yang besar guys. Saking besarnya ini di layar kamera ini nggak kelihatan penampakan semuanya ya, memenuhi layar kamera Anda. Ini besar banget ini karena isinya dua. Selain isinya dua, memang jamnya ini isinya jam, ini jamnya kayaknya juga lumayan besar ya. Oke, ini ada dua, nanti tak buka satu, yang satunya tak buatin video sendiri biar durasinya enggak panjang ya. Oke, langsung aja kita unboxing guys. Ini dikasih kresek warna pink. Ini unboxingnya tengah malam guys, karena datangnya paketnya nanti malam-malam ya. Terus saya tak WA kurirnya ya, karena dari siang statusnya pengantaran tapi nggak sampai malam. Ini tak WA akhirnya diantar malam ya. Udah nunggu seharian ternyata diantarnya malam, daripada diantar besok ya kan. Oke, ini oh dia langsung jadi satu ya, padahal saya beli itu di aplikasi itu satu-satu ya, ini jadikan satu, berarti rasinya ada dua harusnya ya. Oke, ini aja ya, yang satu dikerdusin apa dikerdusin, yang satu cuma di ini selipin sini ya, tapi dia dikasih apa ini, styrofoam ya, diganjel styrofoam, bagus lah ya, kayaknya aman. Aduh, diangkat bisa guys. Oke, yang satu berhasil dikeluarkan, kita pindahkan yang ini, terus kita taruh yang ini. Oke, ini dikasih styrofoam, bagus ini paket apa itu dari sellernya. Kalau ini aku yakin aman ya, yakinnya kita berapa kali dapat paketan yang hancur ya guys. Kemarin ada yang kacanya pecah, kemarin satu apa dua ya, dua kali nih kayaknya, dua kali. Terus kemudian yang satu ini bodinya pecah ya. Oh daring, yang satu kacanya pecah terbelah, yang dua bodinya pecah-pecah. Tapi dari dari kejadian itu malah dapat untung guys. Saya biasanya nggak komplain ya, cuma saya kasih tahu sellernya, tapi nggak tahu sellernya pada baik ya, tiba-tiba dikembaliin ganti rugi dibalikin beberapa dana ya, lumayan lah. Akhirnya kepotong dana, ini kan jadi murah meriah, udah murah jadi murah meriah. Tapi itu saya nggak minta ganti rugi guys, saya cuma kasih tahu barangnya pecah, kasih tahu kalau packing itu harusnya gini-gini. Lain kali kalau packing jangan dikasih kayu, terus dikasih bubble wrap lumayan yang banyak, dengan satu lembar minimal 2 atau 3 lapis gitu lah ya.
Oh, di dalamnya dikerdusin guys, ternyata guys. Good job ini ya, nice. Gesek, bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi buat bungkus-bungkus guys. Ini juga kerdusnya bagus guys. Ya, kerdusnya masih kaku ya ini ya. Yang lil. Ini dia. Oh, lumayan berat guys, ternyata guys. Taruh di atas sini aja ya. Oke, ini kayaknya belakang, ini yang depannya ini kelihatan. Kalau belakang biasanya kan datar ya. Ya, depan dia agak menonjol. Kalau naruh sebaiknya begitu, yang depan ditaruh di atas, takutnya kacanya di bagian depan atau di atas, atau mungkin kaca timbul ya, siapa tahu ya. Itu kan takutnya kalau ditaruh di bawah dia bisa pecah ya. Oh, wih, mantap, langsung nyala guys. Wow, cakep ya ini ya. Dan ini selain bentuknya yang cantik cakep ini ya, bahan untuk bodinya ini terbuat dari besi guys, atau metal. Kacanya saya kan ya, takutnya pecah. Kacanya yang pasti kaca ya. Dan ini kacanya kayaknya agak timbul ini kayaknya ya. Tapi dia dikit ya, dia kayak timbul atau cembung ya. Kacanya cembung guys, nggak yang datar ya. Cuma mungkin nggak begitu kelihatan karena cembungnya nggak cembung banget kayak merek diamond yang sebelumnya Padi punya ya. Dan mesinnya ini mesinnya bukan transistor ya, walaupun sellernya di keterangan atau deskripsi atau judulnya ini transistor, tapi ini bukan ya, ini quartz. Ini aja tulisannya quartz dan kelihatan ini detak ya, quartz, bukan yang transistor. Mungkin karena apa itu, mesinnya besar ya, mungkin dikira transistor. Biasanya jam transistor itu mesinnya besar-besar, tapi ini adalah quartz yang apa itu, rilisan pertama ya, atau keluaran pertama dulu besar. Oh, jam 1 lebih 45, kalau jam 12 lebih 45 menit guys. Ini belakangnya juga masih bagus ini ya, bagian apa ini, softboardnya ya, masih bagus. Bautnya ini yang satu kayak gini guys, penampakan bautnya ini, nggak tahu masih bisa dibuka apa enggak ini, apakah sudah dol. Waduh, nggak bisa. Kayak apa ya, pakai min, nggak bisa guys. Ini juga nggak bisa yang, wah ini nggak bisa dibuka ini, ada dol bautnya. Yang bisa cuma dua ya, yang dua ini nggak bisa ya. Oh, nggak bisa, dan ini juga nggak bisa. Oke, jadi ini nggak bisa dibuka ya.
Padahal aku juga penasaran ini dalamnya gimana, apakah ada kecoa atau biasanya itu cicak ya. Semoga aja nggak ada. Oke, seperti itu. Baterainya memakai baterai tanggung ya. Dan ini untuk besi atau bodi metalnya ini masih bagus mulus, cuma warnanya ini sudah dihilangin, harusnya warnanya ini emas ini sudah ini kelihatan bekasnya ya, karena saya sebelumnya pernah lihat postingan ini jam ini di teman Facebook saya, pas dia jual ini masih warna emas ini, emas, tapi karena emasnya mungkin sudah pada mulai mengelupas ya, terus dibeli seller yang saya beli ini dibeli. Jadi teman saya itu yang Facebook itu beli dari Rosok, dibeli orang ini terus tak beli gitu guys ceritanya. Jadi ya kita ya berbagi rezeki istilahnya ya, berbagi rezeki dari yang murah, agak murah, terus kemudian saya jatuhnya yang lumayan murah dan nanti tak jual agak mahal gitu ya. Itulah siklus jual beli, perjualan belian barang second, guys. Ya begitulah namanya kita jualan ya, kadang gimana ya, kita dapatnya murah meriah bisa untungnya besar, kadang kita murah meriah untungnya dikit, kadang kita mahal malah rugi bisa. Kita sudah beli, wah kelihatan barangnya bagus masih baru kita berani beli agak mahal, pas sampai mesinnya ternyata mati padahal masih baru. Itu Fandi pernah mengalami gitu guys, yang merek Coral ya, Coral warnanya merah transistor itu keterangannya NOS itu ya, no stock ya, jadi kayak baru dan memang masih mulus, mesinnya juga masih mulus tapi mati. Itu guys, saya rugi guys. Mau dijual juga gimana ya, mesinnya mati, ganti mesin ya, mesin biasa juga nggak laku ya. Akhirnya kemarin tak beliin mesin transistor second, hidup tapi hidupnya ternyata nggak normal guys, cuma gerak-gerak gitu aja, belum tak perbaiki. Oke, itulah guys ya, yang namanya jual beli ya itulah, kadang untung tapi tidak menutup kemungkinan kita juga rugi ya. Jadi kamu kalau apa itu ngerasani itu apa ya, ngerasani ya, pokoknya jangan beranggapan belinya murah jualnya mahal ya, gitu juga konsepnya guys. Kadang kita menutupi kerugian itu ya. Kita juga kalau jual murah ya takutnya ngerusak pasar kan gitu guys. Tapi kita dapat murah itu kan kadang bejo istilahnya ya, untung kan. Kadang orang itu apa ya, orang biasa jual bosen jual murah, terus kita sebagai seller yang jual pasaran kan nggak mungkin kita terus jualnya murah juga ya, takutnya jadi pasarannya hancur kan gitu. Jadi saya kalau jualan itu mengikuti pasar guys, pasar ini berapa gitu. Tentu saja kalau saya kemarin kan pasti nggak laku kan, jadi kira-kira mahal tapi masih laku. Selain itu biasanya kan saya poles-poles ya, yang asalnya kurang menarik jadi menarik, yang asalnya belum layak jadi layak untuk dijual, dipajang ya. Itulah nilai harganya itu di situ ya untuk saya ya. Kalau ini sudah mantap, ini tinggal jual lagi nih. Ini mau tak warnai emas juga susah ya, dan juga belum tentu tahan
karena ini mulus ya. Kalau saya ngecat kan harus dikasarin ya, jadi eman-eman kalau dikasarin. Oke, kita lanjut ke pembahasan jam ini ya. Jam ini nggak tahu ini settingan dari sananya sudah bener apa enggak. Ini kecepatan ya, harusnya ini jam 1 kurang 10 menit ya. Ini sudah, ini unik ya, dari bawah kayak jam transistor. Kayaknya kita putar gini aja guys, daripada terbalik. Daripada ditarik kan ya. Oh iya bener kayak jam transistor guys. Tarik ini, kelihatan nggak guys? Ini sistemnya. Tapi dia agak mana ya guys, seret. Gearnya kadang macet-macet guys, mungkin gearnya kadang tidak ngepas ya. Ini kayak bentar. Ini kayak macet itu, takut patah kalau dipaksa. Saya ini nggak bisa dibuka sih ya, kita nggak tahu. Mungkin di sini guys kayaknya. Kan di sini ada sambungan kawat, mungkin kawat itu yang nyantol kali ya. Jadi kalau diputer ini kadang dia kayak nyantol gitu. Wah ini mulus. Oh ini tiba-tiba macet. Kalau macet gitu jangan dipaksa ya. Iya kayaknya di sini saya terasakan, di sini guys, bagian bawah ini ya, bukan di mesin. Mungkin dia kena tripleknya ya. Segini ya, itu sebaiknya kalau kita muterin jam itu ke sini, arahnya ke sini ya, jangan kebalik ya, walaupun sebenarnya bisa juga ya, karena kalau searah gitu kan dia tidak berlawanan dengan hidupnya ini, masih seirama ya, jadi tidak apa ya, dalam gear menit ya, kalau nggak salah menit itu kan dia gearnya itu gini guys, agak ngelos ya antara tuas dan gearnya itu. Wah ini keren ya, cakep ini, masa antiknya dapet ini, lihat dari angka-angkanya ya, selain ornamen ini juga angkanya, lihat ini angkanya, dia kayak apa itu, motif batik atau ukiran ya. Ini saya tertarik ini karena apa ini bentuknya, terus bahannya, mesinnya juga besar, lumayan mesin besar ini. Lihat ini guys, untuk lilitannya ini besar, ini termasuk ya besar. Kita bandingkan lilitan zaman sekarang ini. Sangat signifikan. Oh ya ini guys, baterainya lihat guys, ini kok nggak terlihat tadi ya. Aduh baterainya guys, ini guys sudah karatan ini. Aduh ini, aduh susah, dapatnya susah guys. Apa sudah kantil itu, aduh ini sudah nggak layak. Oh gini aja deh, masih susah. Akhirnya bisa. Lihat guys, baterai yang dipakai
kayak gini guys. Ini sudah gak layak ini ya, tapi masih nyala guys. Mantap ya, berarti benar-benar awet ini udah. Wow, ini artinya memang jam ini awet sampai begini loh guys. Karatan ya. Biasanya kalau jam-jam ini dia pakai per, ini pakai kayak gini. Tapi awetnya awet segini. Kalau per biasanya pada putus. Ini nggak tahu ini tahun berapa ya, ini masih kelihatan apa enggak ini. 21 ini mungkin ya, 1221 guys. Kelihatan nggak? 1221 2021 ya. 2021 itu tanggal kadaluarsanya, jadi kemungkinan belinya sebelum 2021 ya. Misalnya kita beli ini tahun 2026 itu misalnya kadaluarsanya kalau enggak 27 28 ya. Misal kita beli di tahun 2025 atau 2026 itu kita beli baterai itu kadaluarsanya 2027 atau 2028. Ini 2021. Wow, dan masih bisa guys. Kita tes untuk ininya ya, voltasenya. Oke, di sini 1,4 masih bagus guys, masih 1, hampir 1,5 ya, hitungannya 1,5 ya 46 itu kan satunya 5. Oke, 1,5 guys. Berarti memang konsumsi dayanya ini kecil banget ya. Awet. Gimana, masih dipakai gak ya? Ya kayaknya nggak apa-apa lah ya. Ini menurut kalian ini namanya bosok apa enggak guys, atau bocor apa enggak ya? Kayak gini ya, sudah kayak gini. Harusnya kayak gini, biasanya kan namanya karaton kan keluar cairan ya, dikarenakan keluar cairan apa enggak. Tapi ini juga masih rapat. Biasanya kan kalau udah jelek ini udah kebuka ya. Untung ini udah masih bagus ini untuk lempengan-lempengannya, minim karat. Jadi kita coba taruh lagi, tapi ini agak susah guys taruh. Wah, kecil. Aduh, satu sisi memang mantep kenceng, tapi satu sisi susah pasangnya. Jam 1 tepat. Mantap, besar ya, bodinya besar, supaya ininya kecil. Ini ukurannya berapa ini ya, sekitar 21 guys. 21 kalau segini, kalau sini 22. 21. Untuk sini ke sini 30 lebih ya, 30 berapa, mungkin 34 mungkin, atau 33 ya, atau 34 paling ya, 34. Ini bagian dalamnya kayak ada ini guys,
kacanya ya, kayak berontak atau mungkin gripis itu apa ya, tapi di dalam sih. Kalau luarnya ini masih mulus, ini kayaknya di dalam kacanya ya. Mantap. Apalagi yang bisa dibahas ya, ini merknya Tokyo Clock Japan. Ini biasanya sebelahnya ada tulisan Japan. Tokyo Clock ini satu perusahaan sama ini enggak ya, jam silicon clock ya, kayak silicon clock ini itu mesinnya Tokyo Clock silicon clock ya, tapi sini enggak ada mereknya, cuma ada tulisan Japan. Kayaknya memang nggak perlu ditulis sih, karena Tokyo Clock ini merek mesin jamnya ya. Seingatku memang silicon clock itu memakai mesin Tokyo Clock, dan ini mereknya sendiri, di branding merek Tokyo Clock sendiri. Oke. Istilahnya kayak Seiko punya anak perusahaan apa itu, Orient ya, atau Lorus ya. Lorus dia memakai mesin Seikosa atau Tojiki Tokei seperti itu. Jadi ini Tokyo Clock punya anak perusahaan Silicon Clock ya. Anggap saja ini Seikosanya ya, Seikonya ya. Jadi pantas ini untuk material dan bentuknya bagus banget. Dan ini yang jarang di notif atau dibicarakan bagian dial. Kalau jam jadul biasanya memakai lempengan ini seng ya untuk dialnya, angka-angkanya ini. Kalau jam sekarang kan yang murah-murah pakai kertas atau mungkin dari bodinya langsung ya. Kalau ini dari seng ini. Kalau ini jamnya angkanya tidak timbul, cuma cetakan ya. Warnanya juga kelihatan jelas, bagus. Oke, mungkin cukup sekian guys. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung channel ini, jangan sampai kelewatan. Terima kasih yang sudah komen-komen, sudah like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.